datang nih ke rumah sakit disembuhin tuh satu persatu, seperti itu. Atau kalau enggak, bikin aja di sini ruang gawat darurat penyembuhan corona. Nah itu pasti jadi pertanyaan semua orang yang ada di sini. Kalau saya sendiri kan, saya bilangnya saya bukan paranormal, tapi saya itu orang yang membaca tarot. Saya menerjemahkan dari tanda itu. Gitu. Nah, kalau seperti itu, saya penasaran sekali. Kira-kira jawabannya seperti apa? Jadi gini. Halo Science Seekers, kembali lagi bersama saya Denny Darko dan ada Mbak Yu juga. Kita akan mencoba untuk membongkar dan melihat tanda-tanda agar kita bisa mengetahui misteri ini bisa dibongkar atau tidak. Nah, kalau di video sebelumnya sudah kita tanya ya Mbak. Ini kita menanyakan ini karena banyak sekali yang bertanya dan ini mungkin udah ratusan orang nanya. Jadi waktu saya misalkan bacakan kartu atau Mbak Yu ini coba untuk terawangkan sesuatu, itu ada pertanyaan, kalau emang lu bisa ngeramal masa depan, tahu nggak kapan lu mati? Nah, seperti itu. Mbak Yu juga pernah ya? Udah banyak sekali ya? Banyak banget, sampai sedih itu. Sedih bukan karena nggak bisa jawab ya, kalau kata Mbak Yu tadi. Sedih karena Mbak Yu harus mengulang lagi sesuatu yang Mbak Yu tahu, tapi itu sesuatu yang coba Mbak Yu. Jadi gini Mas, satu kan dari umur saya dah yang di atas, bisa menganalisa lah satu hal itu di umur remaja itu. Sebelum ada saya pernah cerita bahwa saya sebelum jauh, tapi Mbak Yu bisa kan? Kalau saya bilang bisa, aku bisa. Dan Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal? Iya, kurang. Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal? Kurang dari karena sakit. Mbak jangan harus diomongin juga Mbak, ini maksudnya. Tapi nggak apa-apa ini. Ya gini. Ini nggak apa-apa maksudnya dinaikin. Nggak apa-apa. Karena memang gini, kalau tanya kapan Mbak Yu mati, harapan saya umur panjang. Harapan saya minta keajaiban dengan segala apa yang terjadi ke depannya. Moga-moga saya diberi keberkahan, rezeki umur panjang, terus kesempatan untuk berbuat baik, dan itu semua kan atas izinnya Tuhan. Jadi gini, kalau saya suruh bicara soal kematian itu sebenarnya paling sedih. Karena saya pernah, ini kilas sedikit Mas, di zaman saya sekolah dulu di Jogja, itu kan saya melihat orang itu kayak baunya mau meninggal. Terus mau meninggal bau apa Mbak? Gini Mas, saya tuh kadang-kadang bertemu dengan orang itu karena penciuman. Orang ini sakit, orang ini mau meninggal, orang ini mau kejadian apa tuh saya kadang berbicara langsung sama orangnya. Pernah ada setting di try di Inside Story di Trans, saya pernah bertemu dengan hostnya. Saya bilang, kamu kayak sakit ya, kamu tuh hati-hati jaga kesehatan karena kamu akan ada suatu permasalahan dan itu juga bisa bilang musibah. Saya bilang gitu. Bulan berikutnya saya mendengar dia meninggal karena sakit diabetes. Dan di situ saya agak yang jadi nggak nyaman. Terus waktu zaman sekolah saya pernah bilang, wah ini orangnya mau meninggal. Teman saya pernah ketawa. Buat saya nyebrang, dia nyoba motor ke lindes bis. Jadi dari bau-bau tersebut dari artis, saya pernah syuting bareng nih sama almarhum Jupe waktu itu. Tapi saya ditanya kapan kondisi Jupe, saya bilang baik-baik aja, semoga ada keajaiban untuk kesembuhannya. Tapi di belakang itu saya bilang, dari kos sama media nanya terus saya bilang ada di bulan antara Juni-Juli, di hari Sabtu Jupe akan meninggal. Sebentar, berarti kalaupun Mbak bilang seperti itu, ada kemungkinan juga kalau ternyata itu meleset juga ya? Kemungkinan apapun bisa terjadi Mas. Saya juga bisa lebih cepat, bisa juga. Saya bilang 2013 saya pernah bilang, misal A dengan kostum yang khasnya, seorang pria yang dangdut, inisial A meninggal di bulan Maret, Februari meninggal. Jadi terawangan saya itu bisa maju, bisa mundur, tergantung apa itu nasibnya masing-masing manusia. Bisa dirubah apa enggak. Kata gini, kamu jatuhnya nanti kepleset loh, kakimu terkilir loh. Tapi kalau dia berhati-hati, setidaknya dia kepleset tapi nggak terkilir. Nah, seperti itu. Jadi takdir itu garis hidup itu nggak bisa dirubah. Tapi kalau kita ngomong kehidupan itu bisa kita rubah dengan niatnya, dengan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Tapi semua kembali ke keberuntungan dan nasib Mas ya. Seperti saya punya gambaran bahwa saya pernah menerawang bahwa saya kenapa ya kok naik angkotnya menuju ke rumah sakit, dan naik angkotnya saya masih ingat nomornya juga. Sedangkan saya nggak pernah naik motor, dan motor tuh ketabrak angkot. Paginya saya mau pergi, maju mundur. Begitu saja naik motor sama tukang ojek yang depan rumah, tak suruh nganter saya diseret angkotnya nyeret motor saya kegulung di dalam, saya dibawa ke rumah sakit pakai angkot itu. Kok di logika tuh apa sih? Tapi itu kejadian bener. Saya sampai sekarang saya punya red kejepit Mas sebelah kanan karena saya keseret angkot dan motor itu masuk ke dalam. Itu di Bandung, di depan BCA, saya masih ingat. Dan sebelum praktek kaki saya kena akupuntur, saya tuh malam itu ngimpi kaki saya tuh
melihat kok kayak kebakar gitu Mas, ini ada apa saya nggak boleh pergi jauh sampai gitu. Paginya saya tuh mau udah sampai rumah, tinggal 50 meter sampai rumah, karena saya mau keluar kota, saya sekalian mau habis dari UGD tuh Mas. Kalau saya asam lambung saya lagi naik, kalian saya mau ke akupuntur biar saya fit kondisinya, tapi kok bibi saya bilang nggak usah lah, udah mau sampai rumah, saya kepengen, tapi kok rasa saya nggak enak ya, udah saya terjang sampai sana. Begitu saya akupuntur, kaki saya melepuh kebakar. Dikena muksa, cara pengerjaannya keliru, sampai sekarang saya bisa dikatakan cacat karena saya tidak bisa berjalan jauh, saya tidak bisa berdiri. Panjenengan bawa tongkat itu ya? Tapi saya alhamdulillah agak membaik Mas, karena saya sempat berobat ke salah satu negara seberang dan disuntik satu hal zat yang bisa membuat otot saya yang di kaki itu bisa berdiri agak lumayan bagus, dan sekarang saya agak alhamdulillah lepas tongkat. Cuman karena saya ini ada hal seperti ini, saya nggak bisa berobat lagi karena harus pasca 6 bulan, 4 bulan, 8 bulan itu harus seperti itu kontinu. Ini alhamdulillah saya sudah lepas tongkat. Cuma karena kalau saya kecapean, paha saya nggak kerasa. Karena ada otot yang memang dibuang dari kebakar tadi. Dari terawangan saya waktu itu, saya menjalani itu kejadian itu, saya bilang sampai sekarang pun, kalau saya ada firasat apapun, saya ngikutin firasat itu. Saya nggak berani menerjang. Cuma kadang-kadang karena saya juga manusia, punya emosi, punya apapun. Di saat saya punya firasat, sekarang saya terjang, saat saya itu emosi nggak bisa kendali. Itu saya akan seperti ini kalau saya mengalami seperti ini, dan saya akan melakukan seperti ini. Kejadian benar, lah saya nyeselnya setengah mati nggak menjalani. Yang tadi saya tanya, Mbak Yu kan tahu seperti itu. Kurang dari seperti apa? Kurang dari Mbak lihat apa? Saya pernah melihat ada angka. Jadi saya ada jarik samping itu ya, jarik. Saya tidur di situ dan memang saya seperti disolatkan, sholat jenazah, dan karena saya sakit. Mbak Yu lihat itu bangun tidur rasanya gimana Mbak? Saya sampai bacaan Mas. saya berdoa jangan sampai itu kejadian, sampai saya bilang sama orang tua saya, ibu saya sampai doakan jangan sampai amit-amit. Ada kan istilah di Jawa itu Mas, gores tanah, jangan sampai kita kejadian amit-amit bakar rambut. Itu kejadian hampir 2 kali saya mengalami seperti itu. Dan saya sebelum jadi orang pinter pun ini, saya pernah mengalami yang namanya, saya di rumah saya yang di Salatiga itu namanya bulan turun depan rumah saya, yang saya digandeng sama ibu saya sama ponakan saya. Satu, matahari turun depan rumah saya waktu saya masih ingat, waktu saya SMP sama SMA, datang ke rumah saya dan saya disuruh masuk ke itu. Saya nggak tahu namanya bulan itu seperti apa, dalam matahari seperti apa. Itu perlambang berarti kan? Karena kalau bulan kan planet, apa satelit ya, gitu loh. Betul. Itu datang seperti menemui depan rumah saya, dan saya nggak masuk dalam seperti itu. Bulan seperti ini ya, matahari seperti ini ya. Dan terasa begitu bangun, saya terasa kayak badannya terasa panas. Ya itu hal yang cuman firasat ataupun pertanda aja. Dan dari mimpi itu saya menyimpulkan gini Mas, kalaupun baik buruknya dalam kehidupan saya hanya manusia biasa yang banyak kekurangan kalau saya menurut saya, karena di luar sana masih banyak, di atas langit masih ada langit lagi. Apapun kehidupan saya, Tuhan sudah menggariskan kondisi seperti ini. Kalau di luar sana bilang, Mbak Yu kenapa nggak menikah? Mbak Yu kenapa nggak senormalnya orang untuk menikah dengan manusia? Siapa sih nggak kepengen menikah dengan manusia? Saya juga manusia normal yang menginginkan pasangan selainnya hidup seperti berdampingan di rumah tangga. Tapi kalau jalan saya masih seperti ini, lah ya udah saya jalani aja. Masa harus memaksakan suatu hal yang memang belum jalannya? Sekarang saya punya pasangan yang gaib, udah saya jalani. Ya udah saya syukuri apapun kondisi saya, karena menurut saya ini yang terbaik jalan Tuhan saat ini. Kedepannya seperti apa? Saya hanya mengikhlaskan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Jadi paranormal itu sebenarnya mereka juga tahu ya kapan mereka akan meninggal? Belum tentu. Saya punya teman yang paranormal, saya waktu itu bilang, hati-hati kejadian kedepannya kamu meninggal karena dikerjain orang. Jadi dia nggak percaya, dia merasa sakti. Begitu kerjain dia matanya keluar dan memang dikerjain karena orang. Itu ada meninggal. Jadi kadang-kadang orang tuh merasa gini, saya nggak bisa memetik dari hal tersebut bukan karena sakitnya, tapi kita sangat berhati-hati dengan orang itu. Tidak semua yang kita percayai itu seperti yang kita lihat itu bisa kita pegang Mas. Kepala orang sama-sama bulat, isinya yang lain-lain. Pola pikirnya yang lain-lain. Justru kadang-kadang orang yang terdekat sendiri itu yang bisa nusuk kita, yang bisa jatuhkan kita, yang bisa nyakitin kita, orang-orang terdekat sendiri. Jadi saya belajar di pengalaman itu sampai detik ini pun. Kalaupun sekarang ada kedepannya, ada pun Mas Denny ataupun saya ada permasalahan dalam kehidupan kita mesti akan menunjuknya orang samping kita siapa ya, ada apa di samping kita, pasti akan bertanya dengan orang sekeliling kita dulu. Gak mungkin dong kita katakan mau meninggal orang jauh-jauh dulu yang datang, pasti akan nunjuk orang dekat kita, akan gotong royong seperti kita punya masalah. Jadi mesti kita akan bertanya dengan orang terdekat dulu ada apa. Dan dalam kondisi saya sakit pun nantinya kedepannya, kalaupun Tuhan mengizinkan, saya harapan saya sampai umur nanti masih bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya buat apa
apa juga Mas. Yeah. Yang penting bermanfaat dan bisa berbuat baik dan bisa melakukan seperti keinginan Tuhan, karena campur tangan Tuhan pasti bikin kita tuh yang terbaik. Kalaupun di atas, alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk hidup layak dan hidup baik di lingkungan keluarga saya, masih bisa lihat keluarga saya, masih bisa nyayang keluarga saya. Berarti memang mungkin kalau ternyata ramalannya meleset itu lebih dari ya syukuri. Berarti mungkin memang tugasnya Mbak Yu belum selesai. Iya, betul. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan punya tugas sendiri-sendiri ya. Nah, tapi kalau memang kurang dari tahun umur saya, seperti gambaran saya di Mbak Yu tetap syukuri. Ya udah, itu memang jalan hidup saya, karena orang tuh punya garis hidup, mati, hidup, bertemu dengan menikah dan berpisah tuh udah ada garisnya, Mas. Gitu. Baik. Berarti sebenarnya itu juga Mbak Yu tahu ini sudah lama ya berarti ya? Udah lama. Dan saya tuh kadang hidup saya tuh ketar-ketir Mas. Kalau tiap melihat suatu hal tuh apa yang saya bicarakan, apa yang saya omongkan ya, hidup saya seperti ini ya. Mungkin di luar sana mungkin bicara, kalau udah tahu mau meninggal dikurang dari kenapa nggak seperti ini, nggak seperti itu. Saya cuma manusia biasa dengan segala problem hidup, dengan segala lebih kurangnya sebagai kehidupan ini. Jadi nggak gampang orang hanya mengejudge, nggak gampang orang hanya bicara. Saya ngeralita menjalani dalam kehidupan saya itu tidak mudah menjadi seorang Mbak Yu. Menjalani hal yang tidak lumrah sebagai seorang paroma itu tidak gampang. Mungkin ada yang bilang, kenapa nggak insaf jadi paroma? Saya selain paroma juga punya pekerjaan lain. Jadi saya tidak mau nomor satukan paroma, tapi garis saya paroma, dan saya sudah pernah menjauh jadi paroma, tapi garis saya tetap kembali jadi paroma. Berarti banyak hal di sini yang bisa dipelajari, tapi yang pasti itu tadi yang Mbak Yu sebenarnya tahu, dan tadi berarti sebelum meninggalnya karena apa juga sudah tahu. Nah sekarang bagaimana kalau kamu semua bisa tahu kapan kamu akan meninggal? Itu kan sebenarnya sesuatu yang kayak filmnya ini ya, apa namanya, reality yang terbaru tuh, aku tahu kapan kamu akan mati. Tapi sebenarnya gini Mas, dalam hidup kita yang paling utama kok menurut saya loh ya, kesehatan. Kalau kita itu punya harta mau seberapa punya umur seberapa panjang, kalau nggak sehat juga percuma. Tapi kalau kita mau hidupnya adem ayem, mau punya rezeki seberapapun, dengan bersyukur, dengan kita mau jaga kesehatan, dengan umurnya terasa lama ya. Nikmat hidup ini Mas. Ini salah satu hal yang positif yang bisa kita ambil di akhir video ini, bahwa umur panjang percuma kalau ternyata ya kitanya akan sakit-sakitan, melakukan sesuatu yang negatif. Jadi kalaupun nggak berguna buat orang lain. Betul. Saya bilang Tuhan kan lebih, tapi gini Mas, kadang-kadang seperti ini saya ambil sedikit. Tuhan memberi orang-orang yang di luar sana ini banyak Mas. Contoh-contoh orang yang bermasalah nih banyak banget di sekeliling kita. Tapi kenapa ya kok dia hidupnya layak? Dia kok sehat-sehat saja dan dia banyak rezekinya. Maksud Tuhan itu apa sih? Dengan kondisi yang kita udah merasa kita udah baik nih, rasanya udah baik, tapi kita diberi cobaan yang luar biasa. Banyak yang merasa dan begitu ya. Merasa ibadah yang udah sholat sedemikian rupa, masih ada cobaan. Itu apa jawabannya, Mbak? Kalau saya bilang ini, kembali ke niatnya Tuhan. Kalau kita bilang bersyukur, pasti Tuhan memberi terbaik buat kita. Kenapa orang diberi umur panjang? Kenapa orang dalam hidupnya susah? Tapi orang itu udah berupaya dalam kehidupannya tapi masih susah. Kenapa orang itu yang bermasalah tapi diberi kelayakan dalam hidup? Karena mereka bersyukur. Dan enggak seperti ini Mas, saya syukurnya karena kita harus bersyukur. Tapi Tuhan memberi waktu pada orang yang bermasalah untuk insaf dengan diberi waktu panjang, biar jangan sampai mengulang tapi diperbaiki semua dalam waktu yang lebih rentan. Katakan rentang waktu ini 10 tahun, orang kasih 10 tahun, tapi mereka jungkir balik tapi rezekinya banyak, tapi mereka pelakuannya kurang baik, tapi orang baik cuma waktunya cuma 5 tahun tok, kan nggak adil buat yang orang baik. Ya karena orang baik, Tuhan nggak kepengen orang baik akan lebih tidak baik lagi karena umur panjang. Dengan umur pendek, tapi mereka lebih banyak hidayah, lebih banyak hal positif, jangan sampai terkena suatu hal yang tidak baik. Tapi yang tidak baik, umur panjang diberi kayakan biar dia insaf, biar dia sadar bahwa umur panjang itu untuk memperbaiki semuanya, diberi peluang waktu. Cuma kadang-kadang orang itu nggak mau berpikir seperti itu karena mikir nggak adil buat Tuhan, nggak adil buat kita semuanya. Padahal Tuhan itu maha adil. Kalau kita ngomong untung orang itu tidak kaya, untung orang itu karena orang itu pelit, kembali lagi Tuhan itu pasti punya maksud sendiri-sendiri dalam kehidupan kita. Nanti begitu kedepannya ada satu permasalahan, lah untung untuk orang itu nggak seperti ini. Nah itu kembali lagi Tuhan itu maha adil. Kalau kita tuh bersyukur tadi Mas ya, pasti Tuhan tuh mengerti semua kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, insya Allah sedang dikerjakan Tuhan. Itu yang kita tanamkan, bahwa syukur dan banyak doa dan banyak mengamini apa yang maksud Tuhan. Itu nggak gerusul, orang saya bilang ngeluh terus nggak ada habisnya. Tapi bersyukur, Rp1, Rp2 apa yang kita dapat itu rezeki Tuhan yang udah kita dapat. Yang pasti kita harus tahu membedakan mana yang memang kita butuhkan dan hanya kita inginkan. Betul kan Tuhan lebih tahu Mas kebutuhan kita. Jadi
untuk manfaatnya kita ataupun apa tuh untuk kita takarin 10.000, Tuhan cukup loh, kamu 5.000 cukup kok Nduk. Nah kita mau ngapain? Kan tamaknya 5.000 lagi. Berarti selama ini kalau orang nanya, Mbak Yu ingin berapa tahun hidup? Mungkin Mbak Yu ingin lebih dari 100 tahun. Tapi yang dibutuhkan memang tahun itu tadi. Tapi ya semoga ternyata Mbak Yu masih tetap dibutuhkan, dan saya berdoa semoga ramalan Mbak Yu meleset. Nah, biar umurnya panjang. Iya, saya kepengen lebih sayang sama keluarga saya, lebih dekat, karena saya sangat mencintai keluarga saya. Apapun itu, saya kepengen apa yang saya lakukan keluarga saya bahagia. Dalam hidup saya cuma kepengen orang yang sekitar saya itu nyaman. Tapi walaupun karakter satu orangnya gampang marah Mas, satu orangnya gak sabaran. Mood swing saya itu luar biasa. Tapi hanya orang-orang yang kuat ada di sekitar saya. Karena saya merasa saya tuh banyak kekurangan, tapi saya bukan tipe orang yang jahat. Saya mengerti apa yang jadi pikiran mereka, apa yang jadi kebutuhan mereka. Dan saya tidak menginginkan orang sekitar saya itu merana karena saya nggak kepengen itu. Dan saya rela berkorban buat keluarga saya, buat orang-orang saya cintai. Walaupun kadang saya sendiri tidak mendapatkan impact dari apa yang saya tanam. Tapi saya yakin dengan apa yang saya tanam kebaikan, entah anak saya, entah saudara saya nanti akan dapat pahala dari apa yang saya tanam. Itu aja. Semoga itu tadi bisa membawa satu nilai yang positif kepada kita, dan karena kita merekam ini tuh sedang dalam kondisi corona ini ya Mbak ya. Kita ngomong sedang musibah Mas ya. Semuanya jadi prihatin Mas semua kondisi seperti ini. Ya kalau video ini masih ada terus, nanti saat wabah ini semua pergi dan sebagainya, kita semua berdoa. Kita semua berdoa semoga yang terbaik untuk keluarga kita dan keluarga Anda semua. Semoga ada keajaiban, semoga ada hal yang bisa bikin semua musibah ini berlalu dan indah pada waktunya. Semoga ini hanya bukan omong kosong saja bahwa keajaiban itu ada, karena saya yakin Tuhan menciptakan suatu hal baik di balik permasalahan yang ada sekarang ini. Dan ini semoga bisa mempersatukan kita semua ya Pak ya. Amin, amin. Tuh. Sedih saya jadian. Sampai jumpa di konten yang berikutnya. Kalau mau nanya, komen, jangan sungkan-sungkan. Komen aja di bawah ini. Karena ini akan kita nanti coba untuk bahas dan semoga bisa mencerahkan kita. Ya kita buat konten lainnya Mas ya, yang lebih menarik lagi bahasanya. Harus dong. Sampai jumpa dan salam. Assalamualaikum, salam rahayu. Waalaikumsalam.